Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NPM 10 12 20 19. Di sini saya akan menceritakan atau berbagi ilmu tentang definisi ruang lingkup statistik di Gitek University Manajemen C2. Apa sih dalam definisi statistik ruang lingkup? Nah, yang ke satu, dalam era yang semakin terhubung secara global, statistik bisnis menjadi semakin penting bagi perusahaan dan individu yang ingin membuat keputusan. Berdasarkan data dalam artikel ini, kami akan menjelajahi beberapa bisnis kunci yang memberikan wawasan tentang tren dan dinamika bisnis saat ini. Nah, statistik ini dibagi menjadi 5, yaitu, yang ke satu itu ada pertumbuhan e-commerce. Apa sih pertumbuhan e-commerce? Yaitu pertumbuhan e-commerce terus mengesankan. Menurut data dari tahun 2001, penjualan e-commerce global mencapai lebih dari 4,2 triliun dolar AS dengan Cina, Amerika Serikat, dan Eropa sebagai pasar terbesar. Ini menunjukkan betapa kuatnya tren belanja online di seluruh dunia yang semakin mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan bisnis mereka. Nah, yang kedua ada startup dan inovasi. Apa sih startup dan inovasi? Dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan ledakan startup dan inovasi di seluruh dunia. Menurut laporan Statista pada tahun 2020 ada lebih dari 1,4 juta startup di seluruh dunia. Ini mencerminkan semangat wirausaha yang terus tumbuh serta pentingnya inovasi dalam dunia bisnis. Nah, yang ketiga ada analitik data. Apa sih itu analitik data? Penggunaan analitik data semakin meluas dalam bisnis. Dalam survei McKinsey pada tahun 2001, 80% eksekutif senior melaporkan bahwa mereka telah mengambil tindakan berdasarkan data analitik dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menyoroti betapa pentingnya pemahaman terhadap data dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, yang keempat, perubahan dalam tenaga kerja. Apa sih perubahan dalam tenaga kerja? Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja di seluruh dunia. Statistik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kerja jarak jauh dan fleksibilitas kerja menurut survei Gallup. Pada tahun 2001, 56% pekerja di Amerika Serikat bekerja dari rumah setidaknya beberapa waktu. Selanjutnya, yang kelima, keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Apa sih keberlanjutan dan kesadaran lingkungan? Lumayan panjang ya teman-teman. Kesadaran lingkungan semakin mempengaruhi bisnis. Menurut Deloitte, 48% perusahaan global berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Mereka mencerminkan pergeseran menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dalam dunia yang terus berubah dengan cepat. Nah, yang kelima ada keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Apa sih keberlanjutan dan kesadaran lingkungan? Maaf ya panjang teman-teman. Kesadaran lingkungan semakin mempengaruhi bisnis. Menurut Deloitte, 48% perusahaan global berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon mereka, mencerminkan pergeseran menuju praktek bisnis yang lebih berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, statistik bisnis memberikan pandangan yang berharga tentang apa yang terjadi dan bagaimana perusahaan dapat bersaing. Data yang cermat dan analisis yang baik dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat dalam dunia bisnis yang dinamis. Artikel ini hanya mencakup beberapa statistik bisnis kunci, tetapi dunia bisnis memiliki banyak aspek lain terus berkembang dengan data dan analisis yang tepat. Perusahaan dapat tetap beradaptasi dan sukses lingkungan terus berubah. Teman-teman, kalau ada yang mau menanyakan, tanyakan aja, oke? Nah, sekian dari Ferdiansyah dari C2 Manajemen. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak jelas. Mohon maaf.